Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memimpin, menuntun dan mengurapi setiap kami, baik kru maupun para mitra bakti dan kami yang bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah live kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Masih terus bersemangat untuk melayani Tuhan dan mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba Tuhan yang terkasih. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kami senang karena bisa menjumpai kembali Bapak Ibu di dalam tayangan ibadah live JKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih anugerahnya terus tercurah atas hidup kita. Kita ikut Tuhan bukan karena kita hanya mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi juga kita rindu menjadi berkat bagi sesama kita. Kita tidak memanfaatkan Tuhan dan kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi kita mau memberi seluruh yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu yang ada di rumah dan ada di gereja, saya undang untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari bersama-sama dengan segenap hati kita puji, dan sebagai yang belum, bersama dengan kami kita belajar dan kita akan sebadia di dalam roh dan kebenaran. Tak hanya dengan pujian, tapi dengan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan pujian, syair dalam penyembahan, sembah hormatku kepadamu Bapa yang di surga. Segala hal, setiap kata dan perbuatan, senang hidupku menjadi kesukaanmu. Amin, haleluya. Tak hanya dengan pujian, syair dalam penyembahan, senang hidupku kepadamu Bapa yang di surga. Tak
saudara, apakah kita benar-benar rindu di hadapan Tuhan, di pemandangan Tuhan, seluruh hidup kita ini berkenan? Mari kita meminta kepada yang akan memberikannya dengan limpah. Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong, menuntun kita, agar kita mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar bibir menaikkan pujian, tapi dari dasar hati kita merindukan seluruh hidup kita berkenan kepadanya. Kita akan kembali pujikan lagu ini, tak ada dengan pujian. Haleluya. Tak hanya dengan pujian, syair dalam penyembah, sembah hormatku kepadamu Bapa yang di surga. Tapi dalam segala hal, setiap kata dan perbuatan, senang hidupku menjadi kesukaanmu. Ku rindukan dan ku ingin menjadi anak kesukaanmu. Katakan dengan segenap hati, ku rindukan dan ku minta menjadi anak kesukaan Bapa. Di hadapan tatamu Tuhan, di matamu diriku. Sekali lagi dengan segenap hati, ku rindukan dan ku ingin menjadi anak kesukaan Bapa. Di hadapan tatamu Tuhan, di matamu diriku berkhidmat.
Sebab kembali Engkau memberikan waktu dan kesempatan untuk kami datang menghampiri tata kudus-Mu dan melayani pribadi dan juga melayani umat. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Jikalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan baik kepada setiap kita. Nah, Bapak Ibu, di gereja ada banyak orang Kristen yang datang kepada Tuhan dengan berbagai macam motivasi atau niat hati. Namun apakah mereka tidak diterima oleh Tuhan? Tuhan itu menerima siapa, sekalipun mungkin dia datang hanya untuk menerima berkatnya. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dan sesama, apa yang ingin Bapak Ibu dapatkan? Bapak Ibu Saudara tahu ya binatang lintah. Lintah itu kalau menempel di tubuh manusia atau hewan, dia akan menyedot darah sampai penuh tubuhnya, baru dia bisa lepas. Makanya ada pandangan masyarakat tentang orang-orang yang suka menghisap sesamanya digambarkan dengan lintah darah. Dia ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, ingin mendapat sesuatu sebanyak-banyaknya dari orang lain, walaupun dia sendiri tidak mau. Ada banyak orang-orang Kristen yang menyebut anak Tuhan sifatnya seperti lintah, suka menghisap sampai habis. Lalu ketika sudah tidak ada yang dia cari lagi, dia akan tinggalkan. Ada banyak orang-orang modelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sesuatu yang sederhana. Jangan menjadi orang Kristen kalkulator. Tahu ya Bapak Ibu, apa itu kalkulator? Dulu mungkin zaman nenek moyang kita, atau waktu saya masih kecil, kalau sekolah belum punya yang namanya mesin hitung atau alat-alat hitung yang lain, pakai lidi. Lidi ya diikat 10-10 ya. Nanti kalau diajari oleh gurunya ya di sekolahan menghitungnya pakai lidi, diikat sama karet ya. Setiap kali ke sekolah dibawa. Lalu ada alat hitung tradisional dari Cina atau Jepang gitu ya, namanya sempoa. Lalu ada alat hitung modern, yaitu kalkulator. Ya, untuk mempermudah mungkin ya Bapak Ibu Saudara yang berdagang atau berbisnis, karena hitungan angkanya sangat panjang dan banyak, supaya cepat dihitung pakai kalkulator. Nah, Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, hidupnya itu seperti mesin kalkulator.
semuanya serba dihitung. Kalau tidak ada keuntungannya, tidak mau melakukan. Karena dia pikir, untuk apa aku rugi? Sekalipun itu di dalam dunia pelayanan, sekalipun itu katanya bekerja untuk Tuhan, itu cuma hanya sekedar topeng atau menyembunyikan jati dirinya yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita ini sebagai anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seperti mesin kalkulator yang semuanya serba dihitung. Kalau rugi tidak mau, untung baru dikerjakan. Nah, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-26. Dipersilakan. Injil Yohanes pasal 6 ayat ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus berkata kepada siapa? Kepada orang banyak. Karena Tuhan Yesus baru membuat mukjizat, 5 roti 2 ekor ikan, ketika dipecah-pecahkan dibagikan ke 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka semua makan kenyang dan sisanya dikumpulkan, ada 12 tabun. Nah, mereka sangat antusias untuk datang kembali untuk mengikut Tuhan. Tapi ternyata motivasinya salah. Dia datang kepada Tuhan bukan mau mengikut dengan segenap hati, menyerahkan hidupnya agar dibentuk, agar dituntun, agar dijadikan seorang pengikut Kristus yang sejati. Tapi ternyata motivasinya adalah perut, adalah makan kenyang, jasmani semata. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu datang kepadaku bukan karena mau melihat tanda-tanda. Tanda-tanda di sini itu berbicara tentang petunjuk arah atau petunjuk jalan. Simeon yang menunjukkan jalan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani hidup perutnya yang seketika makan kenyang lalu sebentar nanti lapar kembali. Tapi Tuhan ingin menunjukkan arah jalan yang benar, jalan menuju kepada kehidupan, yaitu jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi sayangnya banyak motivasi orang-orang yang datang bukan dengan tujuan yang murni mau mengikut Tuhan untuk diubah dari cara hidup yang duniawi, yang hanya bergantung kepada apa yang jasmani dan sementara di bumi ini, lebih kepada kehidupan kekal. Karena itu Tuhan Yesus katakan, karena kamu sudah makan dan kenyang. Bapak Ibu sering ya mendengar orang mencuri. Ini bukan rahasia umum. Dia mengatakan karena apa? Kelaparan. Sehingga dia mencuri. Tidak bisa menahan rasa lapar sehingga orang itu bisa mencuri. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan
Oleh karena ingin supaya perutnya kenyang, supaya tidak merasa lapar. Kalau bisa selama dia hidup di bumi ini tidak merasa kelaparan. Tentunya tidak bisa, karena orang harus bekerja dan juga mengolah makanan supaya setiap hari dia boleh makan kenyang dan melanjutkan hidup. Sebetulnya Tuhan Yesus pasti akan memberkati orang-orang yang mau mengikut dia, mengikuti petunjuk arah jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan oleh Tuhan kepada orang-orang yang datang kepadanya, yaitu untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, jalan menuju kepada kehidupan kekal, kepada keselamatan. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen kalkulator yang pertama, orang itu suka hitung-hitungan. Kalau dia melayani Tuhan, kalau diajak melayani, lalu dia akan menghitung untung dan ruginya, apa yang akan didapatkannya. Kalau aku meninggalkan tempatku, rumahku, keluargaku, sekian waktu, sekian hari, aku dapat berapa? Keuntungannya berapa? Apakah aku juga dapat ongkos transport pulang pergi, dijamin di sana tempat tinggal, makan kenyang, lalu kalau pulang mendapat angpau, PK, tidak hanya sekedar cukup, tapi banyak. Nah, itu orang Kristen kalkulator yang hitung-hitungan kalau dia melayani Tuhan. Aku dapat apa, aku untung apa. Yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Melayani Tuhan itu sebuah kepercayaan. Melayani Tuhan itu anugerah. Karena tidak semua orang, ya, walaupun bisa melayani, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Makanya kita bersyukur di JKI Mana Eklesia, Mandiri Tunanetra Eklesia ini, walaupun secara fisik kita terbatas, Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk melayani. Karena itu pergunakan dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Mungkin upah yang kita dapat selama kita melayani itu belum kita terima atau tidak kita dapatkan. Kita sudah lelah waktu, tenaga, dana, dan sebagainya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, Sang Pemilik dari pelayanan, Raja segala raja, Pencipta alam semesta, tidak tutup mata, tidak tutup telinga, tidak menggenggam tangannya, pasti akan melihat, akan mendengar, dan akan mengulurkan tangannya bagi Bapak Ibu yang melayani dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa. Jadi jangan hanya datang kepada Tuhan karena kenyang perutnya lalu mau. Kalau tidak ada apa-apa, pikir-pikir dulu. Itu orang Kristen kalkulator atau pelayan hamba Tuhan kalkulator yang semuanya harus dihitung supaya dia tidak rugi sekalipun ada di dunia pelayanan. Yang kedua, orang Kristen kalkulator, dia akan menghitung ketika dia memberi, baik memberi dirinya, waktunya, terlebih memberikan persembahan, dana uangnya. Kalau aku memberi, aku harus dapat kembali. Kembalinya harus banyak. 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Harus berlipat-lipat-lipat. Bahkan kalau bisa 1000, 1.000.000 kali lipat. Apakah Bapak Ibu lupa? Siapa yang sudah memberi
kehidupan kepada kita. Siapa yang sudah menebus kita dari semua dosa-dosa agar kita tidak dihukum di api neraka. Kenapa kita menghitung ketika kita memberi sesuatu? Sebenarnya itu masih tidak ada apa-apanya. Siapa sih kita ini? Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau dilihat dari sisi Tuhan dengan segala kemurahannya, apa yang Bapak Ibu persembahkan tidak ada apa-apanya. Makanya Tuhan Yesus itu sangat memuji janda yang tua dan miskin yang hanya memberikan 2 peser ke kotak persembahan, dibanding dengan orang yang memberikan amplop tebal dengan nilai mungkin ratusan ribu atau juta. Kenapa? Karena janda tua yang miskin ini memberikan seluruh nafkahnya. Artinya 2 peser itu uang terakhir yang dia miliki. Kalau dia berikan, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Bahkan untuk membeli makanan pun tidak punya. Tapi Tuhan menghargai orang yang memberi dengan tulus hati dan ikhlas. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dipersilakan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, apa yang Rasul Paulus sampaikan, itu Rasul Paulus sudah benar-benar praktekkan. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat waktu itu, dia memberikan apa? Contoh, teladan. Rasul Paulus itu melayani Tuhan, tapi juga mencukupkan dirinya dengan apa? Membuat tenda. Makanya Rasul Paulus dikenal sebagai tukang tenda. Jadi dia melayani tidak memberatkan orang lain, tapi dia cukupkan dengan pekerjaannya. Bahkan dia membantu banyak orang. Rasul Paulus memberi teladan tentang memberi hidup dan memberi miliknya. Seperti Tuhan Yesus katakan, lebih bahagia memberi daripada menerima. Tapi itu sulit kadang dipraktekkan oleh gereja, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di zaman modern ini. Banyak orang menjadi egois yang hanya mau menerima, tapi sulit untuk memberi. Nah, Bapak Ibu ada di posisi mana? Sebagai orang Kristen kalkulator yang terus hitung-hitungan dengan Tuhan kalau melayani, atau hitung-hitungan dengan Tuhan waktu dia memberi. Mari Bapak Ibu cek motivasi hati Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu melayani Tuhan memberi karena Bapak Ibu ingin diberkati? Bapak Ibu tidak mau mengalami penderitaan, atau Bapak Ibu ingin hidup baik-baik dan makan nyaman, tidak mengalami sakit penyakit, terus hidupnya bahagia? Bapak Ibu, tidak ada kehidupan yang ideal di bumi ini. Tapi Bapak Ibu bisa mempraktekkan itu dan akan mengalaminya jika Bapak Ibu melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus, memberi kepada Tuhan dengan motivasi hati yang suci. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita akan baca dari Roma 11 ayat 36, dipersilakan. Roma pasal 11 ayat ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, kepada Dialah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi pusatnya itu Kristus. Kita bisa melayani, kita bisa memberi karena kita memiliki sesuatu. Itu sesungguhnya dari Dia. Karena Dia pokoknya, Dia sumbernya. Dia yang memberkati kita, Dia yang memberi kehidupan kepada kita, Dia yang memberikan kepercayaan kepada kita, Dia yang memberi kehormatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari ya Bapak Ibu, ayo kita terus pakai hidup kita ini, jauhkan motivasi-motivasi yang tidak benar saat kita melayani Tuhan, saat kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Dan orang yang hitung-hitungan kepada Tuhan, doanya selalu isinya apa? Permohonan dan permintaan. Doanya terus hanya meminta. Sulit juga untuk mengucap syukur dan juga mendoakan orang lain, mendoakan mereka yang sedang membutuhkan sesuatu, terlebih keselamatan. Itu akan bisa dilihat dari cara hidupnya, dari cara dia melayaninya, dari cara dia datang beribadah. Itu bisa dilihat, Bapak. Jangan sampai Bapak Ibu, apa yang kita lakukan pada akhirnya sia-sia. Selayaknya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita melakukan pelayanan ini untuk Kristus dan bagi Kristus. Bukan hanya untuk keuntungan kita semata. Karena orang-orang yang dengan hati tulus melayani Tuhan, maka berkatnya itu akan terus menyertai. Orang lain boleh kekeringan, tapi Tuhan akan memelihara. Saya mengenal seorang anak Tuhan, dan di dalam usaha dalam situasi seperti ini, yang lain mereka mengalami kesulitan keuangan, tapi Tuhan itu berkati luar biasa. Karena Tuhan mau menjadikan dia berkat. Dia punya 100 karyawan dan dia harus hidupi, dan tidak ada satupun yang di-PHK. Dan usahanya terus semakin maju. Karena apa? Dia dengan tulus hati, dengan ikhlas, dia melayani Tuhan dan memberi kepada Tuhan, dan juga menolong sesama. Jangan seperti firman Tuhan ini. Kita akan baca dari Amsal pasal 30 ayat yang ke-15 sebagai ayat yang terakhir. Amsal pasal 30 ayat yang ke-15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Si lintah berkata, tadi saya pertama sudah mengatakan, punya anak perempuan 2. Ini untukku, ini untukku. Dan dia tidak pernah merasa cukup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah tadi Rasul Paulus katakan, cukupkanlah dirimu. Jadi Bapak Ibu, orang yang dengan tulus ikhlas melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan itu tuannya, majikannya, dia tidak pernah ragu dengan apa yang akan diberikan Tuhan. Dia tidak pernah bimbang
dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dia mempercayai sepenuhnya. Kalau dia memiliki tidak digenggam sendiri, tapi juga dibagi kepada sesama. Tidak seperti silin api, semuanya untukku dan untukku. Jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang rakus. Semua digenggam sendiri. Hitung-hitungan seperti kalkulator. Kalau tidak untung, maka akan ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kembali. Di manakah posisi Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu menjadi orang Kristen kalkulator yang terus hitung-hitungan dengan Tuhan kalau melayani, kalau diminta melayani, kalau diajak melayani, selalu menghitung untung ruginya. Bapak Ibu percaya, sesungguhnya ketika kita melayani Tuhan, maka keuntungan itu kita dapat dua hal. Keuntungan secara jasmani dan rohani. Tuhan pasti bertanggung jawab. Mungkin sekarang belum menerima, tapi pasti berkat itu sudah tersedia. Yang kedua, orang Kristen kalkulator selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau dia memberi, seolah-olah dia yang sudah paling besar, paling banyak menyumbang pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu itu milik Tuhan. Berapa nilai uang kita? Cukupkah kita membayar untuk kebaikan Tuhan? Sama sekali tidak. Seluruh bumi ini milik Tuhan. Emas, perak, permata milik Tuhan. Tidak pernah cukup. Jadi Bapak Ibu jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, kalau kita tidak mau menderita atau mau hidup aman, nyaman, sehat, layani Tuhan dengan segenap hati. Jadikan dia raja dan tuan di mana Bapak Ibu siap mengabdi. Baik keadaannya atau tidak. Karena Sang Majikan Agung Tuhan Yesus Kristus pasti akan bertanggung jawab kepada setiap hamba-hambanya, kepada setiap anak-anaknya yang melayani dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali saya undang untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian, sebuah pujian lama. Ketika kita datang ke bumi tidak membawa apa-apa, dan ketika kita pulang meninggalkan bumi ke rumah Bapa di surga, kita akan tinggalkan semuanya. Kita akan pujikan pujian ini, hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak apapun juga saat ku datang ke dunia, ku
Mari redupkan sejenak Bapak Ibu. Di manakah posisi kita? Apa kita termasuk orang yang suka hitung-hitungan? Ketika kita melayani, ketika kita memberi, ingatkah bahwa semuanya dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia? Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu tidak percaya bahwa hidup kita ini sudah ditanggung? Kalau Bapak Ibu mau menghitung, tidak pernah cukup. Karena tidak ada alat hitung yang sanggup menghitung setiap kebaikan itu. Tapi Tuhan tahu cara memberkati hidup setiap hamba-Nya. Kita akan masuk doa syafaat. Nanti saya mohon Bapak Pendeta Sri Hartono untuk berdoa syafaat untuk gereja kita, untuk tim kita, untuk kru, para mitra bakti, untuk berdoa juga untuk sponsor donatur, pemilik rumah ini, sinode JKI, dan juga untuk bangsa dan negara. Lalu akan saya tutup dengan doa berkat. Dipersilakan. Yang Maha Kudus, Allah Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh kemurahan kami mengucap syukur, Tuhan masih berikan waktu kesempatan di mana kami boleh mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa ya Tuhan. Ialah apa yang sudah kami persembahkan saat ini, kiranya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat pelayanan pekerja-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia Malang, baik seluruh pengurus gereja-Mu di tempat ini Tuhan, baik para mitra bakti, driver, kru kamera, pelayan musik, WL singer, kolektan, asyar Tuhan. Ialah setiap kami yang mengambil bagian, ialah Tuhan menambah-nambahkan kesetiaan, ketekunan, kerajinan, kesuburan ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami persembahkan tidak pernah hilang di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa buat tempat ini Tuhan, di mana tempat ini boleh menjadi sarana hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau memberkati tempat ini sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Bapak Iwan Tesi sekeluarga, serta ibu, anak, mantu, cucu di saat ini ada di Australia Tuhan. Dan biarlah tempat ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan memberkati kekuatan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga Bapak Iwan Tesi dimanapun berada saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa para donatur yang boleh bersama-sama mendukung, menopang pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati berlipat kali ganda. Tuhan, apa yang sudah dipersembahkan untuk menopang pelayanan yang ada di tempat ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk sinode kami JKI Tuhan, hamba-Mu Bapak Adi Suparto serta Ibu, anak mantu cucu Tuhan. Oh di masa tuanya Tuhan terus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam pelayanan dan pengembalaan di JKI itu semakin hari akan semakin indah Tuhan. Boleh menjadi teladan bagi hamba-hamba-Mu yang ada di lingkungan JKI Tuhan. Demikian badan pengurus harian sinode di dalam tugas-tugas pelayanan ini. Tuhan memberkati baik Bapak David Sumayanto, Bapak Edi Suyanto, Tuhan memberkati dimanapun berada Tuhan, untuk menyelesaikan tugas-tugas pelayanan sinode ke depan dan seluruh program kerja yang ada di sinode Tuhan. Terima kasih juga Tuhan STT Sangka
Tuhan. Terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tambahkan bilangan para mahasiswa-mahasiswi untuk dilatih, dididik, untuk dipersiapkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang diminta ya Tuhan. Demikian para dosen dan seluruh staf SDT Tuhan berkati, Tuhan tambahkan hikmat melipat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu, baik kaum disabilitas, Tuhan, para lansia, Tuhan, dan bersama-sama kami bertumbuh di JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Ini Tuhan tambahkan hikmat, tambahkan pengertian Tuhan, sehingga kami tidak menghitung-hitung apa yang kami bisa persembahkan Tuhan. Biar semuanya boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, mohon kasih karunia menikmati kebersamaan kepada seluruh aparat pemerintahan kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Demikian lembaga-lembaga di negara Tuhan. Tuhan lindungi, jauhkan dari yang jahat Tuhan, baik yang ada seperti administrasi maupun judikatif. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan dan usahanya. Terima kasih. Demikian TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami Tuhan. Kita tambahkan hikmat kebijaksanaan, kekuatan ya Tuhan, sehingga negeri kami aman, damai, sejahtera ya Tuhan. Demikian Badan Intelijen Negara dan mereka berikan kekuatan hikmat dengan kebijaksanaan Tuhan untuk terus mengamati situasi dan kondisi saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk COVID-19 ini semakin hari semakin melandai, semakin hari semakin baik ya Tuhan. Supaya sudah memberkati gugus tugas COVID-19 bukan dari pusat sampai di daerah. Para relawan yang sudah bekerja keras, Tuhan sudah memberkati mereka. Para medis, para dokter rumah sakit, Tuhan, dan kami melihat mendengar saat ini sungguh luar biasa. Semuanya terjadi karena oleh anugerah dan Tuhan. Ialah bangsa kami menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan, sehingga boleh menjadi sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Jokowi, Bapak Amin Mabrur, dan seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia menuju ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh kasih dan kemurahan-Mu sekali lagi kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah live kali ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Hamba-Mu sudah menaikkan syukur dan doa ini yang kami persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati di dalam ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu yang setia mengikuti tayangan ibadah live dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru serta Mitra Bakti. Sampai berjumpa kembali di
kesempatan yang akan datang. Tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.